إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Barang siapa yang fa inna man azzama hurmatahum, sesungguhnya orang yang mengagungkan kehormatan para aulia, azzamallahu hormatahu, maka Allah agungkan, Allah tinggikan kehormatan yang bersangkutan. Oman ahanahum adillahullah wa ghadiba alaih. Dan orang yang menghina walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menghinakan yang bersangkutan dan murka kepadanya. Fala tastahinu bihormatil aulia, dan hendaklah kalian jangan sampai merendahkan kehormatan aulia. Nah, ini perlu kita pilah-pilah pemahaman bagaimana di satu pihak kita tidak boleh ziarah. Kemudian ada perintah guru kita Syekh radhiyallahu an, azimu hormatal aulia, agungkanlah kehormatan para wali. Nah, ini jangan salah menyikapi, karena ada yang mengagungkan hormatal aulia, menganjurkan ziarah. Nah, ini kontraproduktif. Jadi mengagungkan dengan ziarah berbeda. Jadi ziaratul aulia secara khusus itu kita punya pengertian, kita ini butuh minta madad dengan wali yang diziarahi, sehingga kita menyengaja, ya, qasduz ziarah, menyengaja mendatangi. Jadi ada niat, sejak berangkat sudah ada niat untuk mendatangi dalam rangka ingin mendapatkan keberkahan dari orang yang diziarahi tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan ziaratul aulia. Ziarah wali ini ada yang ziarah langsung, ya, kalau sudah wafat ke makamnya. Kalau masih hidup datang ke rumahnya. Atau ziarah bil ghaib. Bagaimana? Ya, ziarah bil ghaib itu kita membicarakan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Nah, ini. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi mengagungkan aulia bukan menziarahi. Menziarahi artinya kita ada kesengajaan untuk mendatangi, baik dengan hati maupun dengan fisik kita datang ke tempatnya, ke makbarahnya atau ke rumahnya. Nah, itu ada maksud. Untuk apa maksudnya? Ingin dapat barokahnya, ingin dapat doanya, ingin dapat serpihan karomahnya untuk hajat kita. Nah, ini tidak boleh. Termasuk juga ya baca Fatihah untuk para aulia di luar Tijani. Kenapa kok kita baca Fatihah? Oh ya, karena kita membaca bacaan hizibnya atau ya bacaan-bacaan yang biasa dia baca kayak ratib. Kenapa? Ya, kita baca ratib minimal ingin dapat pahala dan juga ingin khasiat yang ada pada ratib itu kan. Yang mana khasiat itu adalah berasal dari Nabi, akan tetapi dilewatkan pada wali tersebut. Sehingga kalau kita baca ratib dan sebagainya, berarti kita secara langsung bukan secara tidak langsung istimdad dengan wali-wali yang di luar Tijani. Termasuk kirim Fatihah dengan mereka. Apa tujuannya kalau tidak ingin tabarruk? Tidak ingin keberkahan atau tidak ingin serpihan berkah mereka. Apa? Lah, ini yang dilarang dalam thariqah. Terus bagaimana dengan mengagungkan? Mengagungkan itu contohnya, ya, sering datang ke Indonesia seorang ulama besar dari Yaman, Habib Umar bin Hafid. Nah, kalau kita mengagungkan, andaikan kita ketemu dengan beliau, ya kita salaman dengan cara yang sopan dan menghormat. Kalau kita bertemu dengan murid-murid beliau,
kemudian muridnya bercerita tentang keagungan beliau, tidak kita sanggah. Kita yakin kemuliaan beliau, kealiman beliau, termasuk juga kewalian beliau, kita yakin. Tidak kita sanggah, itu sudah penghormatan, pengagungan. Jadi ya kalau ada muridnya cerita karomahnya, kewaliannya, dan ketinggian ilmunya, ya sudah, kita hormati mereka. Tidak kita sanggah, tidak kita hilangkan, tidak kita anggap nihil. Nah, ya kita hormati. Iya, beliau memang walinya Allah. Iya, beliau memang alim. Dia memang ya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati sebagaimana mestinya. Bahkan misalnya ketemu dengan beliau karena beliau cucu Nabi, dan di antara haknya cucu Nabi adalah berhak menerima hadiah. Ya, bukan menerima sodakoh. Ya, sodakoh dan zakat itu haram bagi mereka. Maka kita memberikan hadiah kepada cucu Nabi adalah perkara yang ya dianjurkan, dan saya melakukan itu. Tapi tidak diiringi, "Beb, tolong doain," tidak perlu, sudah kasih hadiah. Ini mengagungkan walinya Allah. Tapi juga kita tidak jangan sampai berangkat dari rumah nyiapkan uang untuk mendatangi, lain lagi ceritanya. Jadi tapi ketika kita bertemu dalam satu forum, ya satu contoh, saya sering diundang di berbagai kalangan, ya, kemudian ya kan sesama umat Islam kita tidak boleh songong, kita harus mendatangi undangan dari berbagai pihak, termasuk juga ya dari torekoh lain, sebagai menjaga ukhuwah, karena juga saya pengurus di Jatman. Nah, maka saya mendatangi. Akan tetapi yaitu tadi ya, dan ketika datang itu ya pembesar-pembesar mereka dari luar pun datang. Contohnya pembesar Syadiliyah, pembesar Jailaniyah, Qadiriyah, cucunya Syabdul Qadir datang. Kemudian ya kalau dengan dengan para habaib Yaman, kita misalnya diundang, ya andaikan kita datang, ya kita murni mendatangi undangan karena Allah, bukan karena istimdad. Tapi kalau datang ke kuburan ya kan lain lagi kan. Jadi ada orang diundang mendatangi undangan, dan di hatinya ya menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu aja. Kemudian tidak ada keinginan tabarruk apapun, minta doa dan lain-lain dengan mereka. Ketika bertemu dengan mereka, kita hormati, berjabat tangan. Karena orang besar dicium tangannya sama kita. Ya, niatnya mengagungkan, bukan butuh sesuatu dari dia. Cuma kalau belum bisa, jangan dekat-dekat. Nah ini yang dilarang di Thariqah itu, ya terutama ikhwan itu kan belum bisa ngebedain jabat tangan ingin berkahnya dengan jabat tangan menghormat biasa. Nah ini yang repot. Jadi kalau bertemu di dalam satu forum, ya kita tidak boleh pas karena kita mincep-mincep dengan mereka, menghinakan mereka, ngomong apapun tidak kita dengerin. Kemudian ya sambil ya kelihatan lah kalau kita tidak ada rasa hormat. Nah ini tidak boleh. Ya ketika bertemu dengan mereka di luar kendali kita, ya kita hormati apa adanya. Akan tetapi kita tidak dibenarkan minta didoain, kemudian minta ya macam-macam lah yang berhubungan dengan kewalian. Ini tidak dibenarkan. Jadi menghormati cukup kayak gitu. Ya karena mereka cucu Nabi, ya mereka berhak dapat hadiah. Kita kasih hadiah, niatnya memberi hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah wafat melalui cucunya. Memberi hadiah biasa, hadiah uang atau yang lain, ya terserah. Intinya kayak gitu. Berbeda, ya kalau kita sengaja hadiah Fatihah, tidak datang ke kuburannya dari rumah, lah apa maunya? Coba kita pikirkan, beda tidak? Jadi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, kita hadiah Fatihah kepada wali lain. Sementara kita
punya wali sendiri, punya guru sendiri yang juga wali. Dan ya etikanya kita ketika sudah punya guru, jangan menoleh dengan guru lain. Ya coba ya para kiai, para wali yang melihat ini, Anda punya murid di depan Anda menghormat orang lain melebihi Anda. Gimana perasaan Anda? Apakah Anda ridho 100%? Ya. Apa tidak ada sedikit kecemburuan? Apa tidak ada kekhawatiran muridnya pindah tangan? Karena murid itu sesuatu yang berharga bagi gurunya, binaan yang berharga bagi gurunya. Itu jariah bagi gurunya. Ya, sehingga kalau pindah ke guru lain, putus jariahnya. Karena kalau manusia itu meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali 3 di antaranya au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang ilmu yang diajarkan dan juga ilmu yang diamalkan dan disebarkan oleh murid-muridnya. Jadi kita punya murid salah satunya biar ilmu kita jalan terus. Ketika murid ini pindah ke guru lain, ngamalkan amalan orang lain, berarti putus kan? Sehingga seorang wali khususnya akan tersinggung kalau muridnya pindah tangan ke orang lain. Termasuk juga akan cemburu kalau ngelihat muridnya lebih hormat dengan wali lain. Ini permasalahannya. Jadi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, murid tersebut hadiah Fatihah dengan wali lain, ini ya tidak bisa ditoleran. Ini termasuk penyelewengan, iltifat namanya. Udah ada karena Allah. Kalau karena Allah ngapain? Jadi kita sudah punya guru. Kalau benar-benar karena Allah, hilangkan yang lain. Cukup dengan guru kita. Jadi tiap hari kita baca wiridnya. Kalau mau hadiah Fatihah, cukup dengan guru kita. Karena guru kita yang nyambung kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang sahih. Ya, sebagaimana seorang perempuan di depan suaminya, kemudian ada kesengajaan minta belanja kepada suami orang atau suami tetangga, gimana? Padahal suaminya sudah mencukupi semua. Kemudian seorang perempuan menghormati suami tetangga, ya bukan minta sesuatu pada orang itu. Ya kita hormati sebagai tetangga. Ya tidak kita caci maki, kita hormati keberadaannya dan lain sebagainya. Jadi antara ziarah dengan menghormat ini berbeda. Kalau ziarah ini ada kesengajaan untuk datang, ada kesengajaan untuk minta sesuatu. Ya, jadi dalam bentuk misalnya mendoakan agar kita dapat kembalian berkah dan madad dari mereka. Itu ziarah. Jadi makna dari ziarah yang sebenarnya. Kalau mengagungkan bagaimana? Ya ketika ada orang lain mendoakan wali lain, kita hormati mereka, tidak usah kita permasalahkan. Itu hak mereka. Itu sudah menghormat. Ya sama dengan orang Islam, ada orang Kristen kebaktian, menghormati sesama agama, bukan berarti ikut masuk ke gereja, ikut kebaktian, tidak. Biarkan aja mereka kebaktian sesuai keyakinannya, itu sudah bagian dari menghormat keberadaan dan keyakinan orang lain dalam hidup beragama. Termasuk menghormati dalam thariqah seperti itu. Ya, ada thariqah lain mujahadah, ada thariqah lain baca istighosah. Ya kita tidak perlu berkomentar miring tentang kegiatan-kegiatan mereka. Ya, kita hormati. Oh ya, mereka itu amalannya thariqah ini, gurunya orang besar seorang waliullah ini. Ya, contohnya, ya saya bercerita tentang tabligh. Tabligh itu walaupun tidak tergolong, tidak masuk dalam daftar thariqah mu'tabarah, hakikatnya thariqah apa? Ya metode taqarrub kepada Allah, cuma metodenya dengan cara berdakwah. Ya, kalau ada orang tabligh, kita hormati, itu cara mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengikuti seorang wali. Caranya wali yang dari India dan Bangladesh sono, sehingga orang tabligh sudah baru sempurna kalau mereka sudah keliling Pakistan, India, Bangladesh.
Itu apa istilahnya mereka sebut Pakistan, India, Bangladesh itu. Ya intinya kayak gitulah mereka, dan itu hak mereka. Kita hormati, tidak kita rendahkan. Cuma kalau mau masuk Tijani harus berhenti dulu. Karena itu adalah ya bagian dari cara untuk mencari keridhaan Allah, dan Tijani punya cara sendiri. Berdakwah iya dakwah, tapi Tijani punya cara dakwah sendiri, tidak perlu mengadopsi dari caranya orang lain.